Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira." Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah mengutus engkau sebagai syahidan, orang yang menyaksikan, sebagai orang yang menyampaikan kabar gembira dan menyampaikan kabar peringatan, dan sebagai da'iyan, orang yang mengajak ilallah kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya, dan orang yang menerangi sebagai pelita dan cahaya yang amat terang. Nah, ini surat apa? Ayat berapa? Cari sendiri, sudah canggih sekarang mah. Ya, tinggal buka Google, klik ayatnya muncul tuh. Emang dasar saya nggak hafal, jadi alasan aja tuh ya. Jemaah sekalian, ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Lihat ayat ini. Di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun Allah memanggil ya Muhammad. Kalau nabi-nabi yang lain dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan nama aslinya. Nabi Adam ya Adam, Nabi Nuh ya Nuh, Nabi Ibrahim ya Ibrahim, Nabi Ismail ya Ismail, Nabi Ishak ya Ishak, Nabi Musa ya Musa, Nabi Sulaiman ya Sulaiman, Nabi Zakaria ya Zakaria, sampai Nabi Isa ya Isa. Semua nabi-nabi dalam Al-Quran Allah memanggilnya menggunakan nama aslinya. Tapi Nabi Muhammad nggak ada. Allah saja memanggil nabinya tidak langsung menyebutkan namanya, tapi Allah memanggil nama nabinya dengan kalimat ya ayyuhan nabi, wahai nabi, atau kalimat ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Kalau dalam Al-Quran ada kalimat ya ayyuhan nabi, itu pasti buat Nabi Muhammad. Kalau ada kalimat ya ayyuhar rasul, pasti buat Nabi Muhammad. Maka dalam hal ini jemaah sekalian, Allah ingin memuliakan nabinya sampai dalam penyebutannya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna wa rafa'na laka dzikrak. Kami tinggikan namamu dalam penyebutan wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Kalau Allah Subhanahu wa taala saja memanggil nama nabi menggunakan panggilan yang amat luar biasa, masa kita sebut nama nabi langsung namanya? Enggak sopan benar ya. Maka benar kalau kita nambahin Sayyidina dalam rangka memuliakan takzim kepada nabi, memuliakan nabi takziman, doa rahmat kepada baginda Rasul. Tidak cukup dengan ya ayyuhan nabi, tidak cukup dengan ya ayyuhar rasul, kita tambahin ya sayyidi ya Rasulullah, wahai tuanku, wahai utusan Allah Subhanahu wa taala. Wong kita kalau kita punya atasan bos, itu sama nabi nggak boleh. Benar dong kita, benar, yang salah ente goblok gitu. Benar. Lalu apakah ada kata Sayyidina dalam Quran? Ada. Sayyidaw wa hasiran wa nabi. Ada kalimat Sayyidina. Dan dalam salah satu hadisnya Nabi bilang, ana sayyid waladu Adam. Aku adalah tuannya anak cucu Adam. Kita ini anak cucu Adam. Maka wajar ngomong kepada baginda Rasul, ya sayyidi ya Rasulullah. Ini bagian daripada memaknai ayat wa rafa'na laka dzikrak. Tapi kalau nggak mau mengamalkan ya nggak apa-apa. Oh gitu aja kok. Kita ya mau gitu loh. Daripada repot, yang penting kopi. Manis semuanya. Yang pahit sudah adem. Jadi yang manisnya masih hangat, yang pahit sudah adem. Informasi.
Ya kalau ngerti mah silakan aja. Nah, ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Tuh hebat, luar biasa nabi ya begitu. Memang nama nabi kita ini viral, banyak followernya, banyak subscribernya. Emang YouTube saya bilang banyak subscriber? Enggak. Nama nabi ini viral, Pak. Di dalam surga nama nabi sudah ada, walaupun orangnya belum ada, sudah viral duluan walaupun orangnya belum ada. Kalah itu Lesti sama masih foto Lesti. Kalah viralnya. Jadi dunia belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nama nabi sudah viral di dalam surga sampai Nabi Adam yang habis diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia angkat kepalanya, dia menyaksikan di dinding aras ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, itu siapa? Itulah nabi yang akan diutus di akhir zaman. Sudah muncul lebih dulu bahwa engkau dan alam tercipta gara-gara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat nabi kita, viralnya luar biasa. Ini kan lagi zaman milenial nih. Kalau dulu kita ngaji di sini zaman kolonial, ya belum ada syuting. Sekarang sudah berkesyuting orang. Jadi subscriber YouTube saya kalah. La ilaha illallah sudah ada kalimatnya, Muhammadur Rasulullah juga sudah ada. Yang hebatnya jemaah sekalian, kalimat ini ada kaitannya sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana dia? La ilaha illallah ada berapa huruf? Halo? Dan ini perintah ayat surat Muhammad. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Fa'alam, ketahuilah ada kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan istighfarlah untuk dosamu dan untuk dosa orang-orang yang beriman laki-laki dan beriman perempuan. Ini kira-kira kalimat ini ada berapa huruf ya? La ilaha illallah berapa huruf? Hah? Ini berapa huruf? Ngaji udah lama ya? Ini baru huruf doang, belum ada tahu ya? Hitung sama-sama dah. La 2, lam alif. Ilaha 3, alif lam ha. Berapa tuh? Berapa tuh? Ulang dah. La 2, lam dan alif. Ilaha 3, alif lam ha. Udah berapa? Berapa? Pintar. Ilah 3, alif lam alif. 8. Allah 4, alif lam lam ha. Jadi 12. La ilaha illallah ada 12 huruf. Artinya apa? Allah mengutus baginda Rasul pada tanggal 12 Rabiul Awal untuk membawa kalimat yang 12 huruf ini, la ilaha illallah. Berapa tuh huruf Muhammad Rasulullah? Muhammadun berapa? Mim ha mim dal 4. Rasulun 4. Ro sin wawu lam 8. Allah 4. Alif alif lam lam ha, jadi 12. La ilaha illallah 12 huruf, Muhammadur Rasulullah 12 huruf, jadi 24 huruf selama 24 jam. Jangan lupa 24 huruf ini. Allah dan baginda Rasul, jangan mikirin yang lain. Lesti mulu, Lesti terus yang ditonton. Viral nama ini Pak, viral, masya Allah. Nama Allah bergandengan sama nama baginda Rasul. Biasanya kalau orang cinta di belakang nama dia ada nama kekasihnya. Contoh, Ibu Tim, Soeharto istrinya siapa? Ibu Tim. Karena cinta, Tim Soeharto. Karena cinta.
B.J. Habibie nama istrinya Ainun di mana-mana. Ainun Habib. Emang cinta ya begitu. Cuma kalau belum nikah jangan nama orang diambil semua. Masih jomblo, nama-nama orang dipasang-pasang di belakangnya nama dia. Karena cinta ya begitu. Kadang-kadang gara-gara cinta, kadang-kadang yang dipanggil sama orang bukan nama suaminya tapi nama istrinya, atau kadang-kadang kebalik, bukan nama istrinya tapi nama suaminya. Ustaz Lukman punya istri Fatimah, Ibu Lukman ya. Ibu Lukman dipanggil kenapa? Ya cinta ya begitu. Emang kenal Fatimah, siapa namanya? Fatimah namanya. Tuh nama luar biasa bagian bagus. Ya ayyuhan nabi viral. Begitu azan dikumandangkan, masya Allah, lagi-lagi disebutkan nama Nabi. Itu baru satu musola, baru musola ini doang. Begitu tadi isya dikumandangkan ada nama Nabi. Berapa kali? Berapa kali itu? Baru azan loh. Itu baru satu masjid. Di Indonesia ini ada jutaan masjid. Satu waktu untuk azan saja sudah jutaan kali nama Nabi di vlogger sama orang. Sudah. Di like sama orang tuh. Tapi di share nggak itu nama Nabi? Coba lihat. Hebat Nabi kita. Masa timbang salawat ikut menyebutkan nama Nabi nggak mau gitu loh. Hebat nama Nabi. Kalau ada orang yang adzan begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, hayya 'alas shalah. Ketua masjid marah enggak? Itu yang adzan gila kali. Kenapa dibilang gila? Gara-gara tidak ada nama Nabi, nggak ada nama asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dibilang gila. Tapi ada cerita, ada muadzin, suaranya bagus, adzan, tapi itu musola sepi, lagi sholat subuh sepi. Akhirnya ini muadzin kreatif, dia azan jam 7 pagi. Semua masyarakat keluar, tuh gila kali muadzin tuh. Kenapa dia azan pada jam 7 pagi? Datang, muadzin gila, kata masyarakatnya. Kata muadzin santai saja, yang gila gua apa lo? Nah, gua azan jam 5 subuh kagak datang lo. Gua azan jam 7 lo datang. Mau sholat apa lo goblok? Yang gila siapa? Itu baru azannya, bagaimana komatnya. Dan antara azan dan iqamah orang kita biasa sholawatan dulu, puji-pujian dulu, menyebutkan nama baginda Rasul, lalu masuk iqamatnya, lagi-lagi menyebutkan nama baginda Rasul. Sebelum kita sholat kita wudhu dulu, habis kita wudhu lagi-lagi kita sebutkan nama Nabi. Itu baru satu orang. Masya Allah, emang viral nama Nabi kita, keren, hebat, followernya banyak. Tidak hanya manusia, saudara-saudara, tidak hanya manusia, bahkan jin juga ikut menyimak saat Al-Quran dibacakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat di Quran, wa id sarafna ilaika nafara minal jinni yastami'una al-Quran. Apabila kamu Muhammad, kata Allah, membacakan Al-Quran, akan hadir nafarum minal jinni, segolongan dari jin, yastami'una al-Quran, mendengarkan suara bacaan Quran. Jadi kalau ada orang yang suka ngaji, yang qori, yang selawatan, dia viral di kalangan YouTube-nya jin, saudara. Keren, viral sampai kalangan jin, yang sampai spiral aja. Dan nama Nabi kita ini, kalau menurut ulama-ulama kita, Muhammad artinya apa? Terpuji. Ada orang yang ingin mengingkari Nabi,
Bagaimana mau mengingkari yang namanya sudah terpuji? Mau menghina Nabi, mau mengatakan Nabi pendusta, mau menamakan Nabi gila, Muhammad gila. Bagaimana mau dinamakan Muhammad? Orang Nabi itu terpuji, apa gilanya di mana? Nah, ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi, Nabi kita yang dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jam 11 kita kan ya, 20 menit lagi. Ustaz Lukman telepon saya jam 11. Hah? Oh. 4 ya. Nah, saya coba lihat. Kenapa 12 huruf la ilaha illallah dan Muhammad 12 huruf itu artinya ada 12 rukun. Ada rukun Islam, ada rukun iman, ada rukun ihsan. Berapa rukun iman? 6. Rukun Islam 5. Rukun ihsan 1. Anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun fa innahu yara. Jadi kalau kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinlah kamu bisa melihat Allah. Kalau tidak bisa, yakin Allah melihat kamu. Ini rukun ihsan. Artinya kalau mengamalkan kalimat la ilaha illallah, mengamalkan rukun iman, mengamalkan rukun Islam, dan mengamalkan rukun ihsan. Tapi kalimat ini harus ada di lisan, harus ada di hati, harus ada di anggota badan. Jangan ada di baju tok. Ada di baju doang untuk kalimat kalau nyuci, campur sama BH, campur sama sempak. Goblok. Dibikin zikir, dibikin wirid kalimat ini. Inilah ilaha illallah 12 huruf, artinya tanggal 12 Rabiul Awal diutusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala baginda Rasul membawa kalimat ini, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan ada berapa kata? 4. La ilaha illallah, 4 kata. Yang namanya godaan itu ada dari kiri, kanan, depan, belakang. Maka ini hisbi, kata baginda Rasul. Ini bentengku. Kalau ingin dijaga Allah, ingin dibentengi Allah, amalkan kalimat ini. Maka dalam dunia toriko zikirnya 4 kali goyang. Kiri, kanan, depan, belakang. Itu membentengi diri. La ilaha illallah. Makanya orang NU mah goyang. Kenapa goyang? Biar gak ngantuk, goblok. Coba dia begini, lama-lama ngiler, bukannya nangis. Nah, ini kan goyang. Nah, ibu bapak yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhan nabi, nabi kita memang luar biasa. Namanya saja dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, viral, dimuliakan oleh Allah. Inna arsalnaka syahidan, sesungguhnya kami mengutus engkau Muhammad, kata Allah, syahidan, sebagai orang yang bersaksi. Syahidan, menyaksikan apa? Menyaksikan kebenaran di hadapan baginda Rasul. Rasul itu berdakwah, ada orang yang mengimaninya, Rasul menyaksikan. Rasul berdakwah, ada orang yang mengingkarinya, Rasul menyaksikan. Rasul bersyahadah, ada orang yang mengimani Allah, Rasul bersyahadah. Ada orang yang mengingkari Allah, Rasul bersyahadah. Artinya Rasul menyaksikan umatnya, bukan meninggalkan umatnya, apalagi lari daripada kondisi bangsa dan negara. Menyaksikan umatnya. Bahkan baginda Rasulullah SAW suka barengan sama umatnya.
suka barengan sama sahabatnya sampai-sampai di akhir hayat dan yang dipanggil oleh baginda Rasul, ya ummati, 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 wahai umatku, umatku. Yang dipanggil sama baginda Rasul bukan ya ahli, wahai keluargaku, bukan ya ahla baiti, bukan ya habib, bukan, tapi yang dipanggil oleh baginda Rasul adalah ya ummati, umatku. Dari kekalaman golongannya, dari kiaika, dari habaibka, dari orang solehah, kalau itu baginda Rasul umatnya, maka dipanggil oleh baginda Rasul. Hebat Nabi kita. Wahai kiai, enggak begitu Rasulullah. Bukan, umatku, umatku. Sampai-sampai dikisahkan dalam sejumlah hadis jemaah sekalian. Nanti begitu dibangkitkan dari alam kuburnya, Rasul cari siapa? Cari umatnya. Rasul cari umatnya, sampai-sampai baginda Rasul sujud mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatnya yang ada di dalam api neraka dikeluarkan atas syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hebatnya Nabi. Makanya kita ini ada jaminan dari Nabi. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa ma aba. Qalu may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Kita ini kata Nabi akan dijamin masuk surga. Semua umatku kata Nabi masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang ogah, orang yang enggak mau. Sekarang pertanyaan saya, ada nggak orang yang mau masuk surga? Hatta si penjahat sekalipun surga yang dicari atas kejahatan. Cari surga. Makanya kata para sahabat, ya Rasul, siapa seorang yang nggak mau itu? Ya orang yang mau masuk surga yang mentaati aku, orang yang nggak mentaati aku ya itu orang yang ogah. Ini ada jaminan dari baginda Rasul kalau kita ini masuk surga, apalagi matinya lagi talim begini. Umpama ini amruk nih masalah, kecuali ini doang ya enggak. Semua jangannya payah, modal. Soalnya surga semua jaminan. Ya Ustaz belakangan matinya jangan semua. Ya kalau Ustaz mati dulu, siapa yang doain bapak-bapak ya enggak? Maka Ustaz matinya belakangan. Coba kalau bapak-bapak mati, yang mimpin tahlil siapa? Kudu Ustaz. Yang doain kudu Ustaz. Nah kalau mati Ustaznya duluan, nggak ada yang tahlilin Pak. Makanya Ustaz umurnya panjang. Ya pada jadi Ustaz dah, umurnya panjang. Nah ibu bapak yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syahid. Rasul itu menyaksikan bagaimana kondisi umatnya. Ada orang yang mengingkari di hadapan matanya, ada orang yang beriman di hadapan matanya. Bagaimana Rasul saat berdakwah di Taif umpama, ditolak di hadapan matanya sebagai syahid dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu sampai diusir, dilempari dengan batu, sampai tangkal giginya, keluar darahnya. Apa Rasul marah? Kriminalisasi Nabi, apa ada Rasul begitu bikin spanduk? Nggak ada. Wih, ada nggak? Rasul diusir, dilempari dengan batu. Rasul tidak bikin spanduk, tidak bikin baliho. Kriminalisasi Nabi nggak ada. Rasul. Wih, Rasul. Masya Allah. Rasul mengangkat kedua tangannya, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih hidayah kepada kaumku, kaumku tidak tahu apa-apa. Ini Rasul yang cinta kepada umatnya. Rasul bukan mendoakan keburukan atas umatnya, tidak melaknat orang bermusuhan kepadanya. Justru Rasul mengangkat tangannya, berdoa kepada Allah agar mereka kasih hidayah oleh Allah. Ini hebat Rasul kita, beda sama saya. Coba kalau saya mah, gua bikin spanduk biar kata batu tuh mesin gua. Kalau saya begitu, kalau saya coba Rasul, coba kalau pulang dari sini nggak dapat amplop, oh bahaya. Kalau saya kalau saya kalau
Kalau saya, coba lihat, Masya Allah, hebat Rasul kita. Rasul pulang dakwah, cuek, diludahin sama orang. Rasul balas nggak? Enggak. Coba kalau saya, gempur loh, gue bawa pasukan nih. Kalau saya begitu, gue punya laskar. Kalau saya, Masya Allah. Rasul lewat lagi, cuek, diludahin lagi, sampai 3 kali. Begitu orangnya meriah, Rasul datang. Di hadapan Rasul dia syahadat mengimani baginda Rasul, mengimani Allah. Masya Allah, hebat Nabi kita. Makanya kita peringati terus supaya kita dapat pelajaran dari kisah-kisah baginda Rasul. Masya Allah. Gak ada saingannya, gak ada saingannya. Luar biasa Nabi kita. Ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syahidan, yang bersaksi baginda Rasul. Ada sahabat yang dermawan, Nabi bersaksi di hadapannya. Ketahuilah bahwa hari ini kita disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga oleh baginda Rasul atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena saat kita berselawat, ngirim salam kepada baginda Rasul, akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul. Lalu baginda Rasul menyampaikan salam balik kepada kita pada malam yang mulia ini, saudara-saudara. Syahidah. Gak percaya? Ya sudah, kalau gak percaya. Gitu aja pun. Kalau pada repot yang ngopi. Nah, ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebat Rasul Syahid, bersaksi betul buat kita. Kalau di dalam sholat apa salam kita? Assalamualaikum ya ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam sama siapa? Salam sama siapa? Itu siapa? Kaknya. Ke Rasul itu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita sedang salam sama baginda Rasul, maka dalam sejumlah hadis Nabi, salam kita akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul, dan Rasul salam balik kepada kita. Maka wajar kalau kita setiap saat ada baca tibanya, ada baca rawinya, ada baca perjanjinya, di dalamnya ada salam kepada baginda Rasul. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Itu salam kita. Sama seperti kalau kita ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahla diyar. Dijawab nggak sama ahli kubur? Dijawab, tapi nggak ada suaranya. Coba ada suara. Waalaikumsalam. Dia ziarah hantu, wujudnya nggak ada. Goblok. Gitu loh, jangan begitu aja. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syahidah. Rasul itu bersaksi. Bersaksi. Yang selanjutnya mubasysyiran. Rasul itu sebagai pembawa kabar gembira. Diutusnya oleh Allah Subhanahu wa taala baginda Rasul membawakan kabar gembira, kabar yang membahagiakan, kabar yang menyenangkan, kabar yang membuat orang girang, orang senang. Itu Rasul. Jadi Rasul bukan membawa kabar yang menakutkan. Kalimat yang pertama kali disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mubasysyiran, orang yang menyampaikan kabar gembira. Maka dakwah baginda Rasul, dakwah yang menyenangkan, dakwah yang membahagiakan, dakwahnya ramah, bukan dakwahnya marah. Jadi Islam ramah, bukan Islam paham. Selesai sudah, kalau sudah paham. Itu Rasul itu mubasysyiran, menyampaikan kabar gembira. Kabar gembira buat siapa? Buat orang-orang yang beriman. Kabar gembira buat orang-orang soleh. Kabar
kabar gembira buat orang-orang yang infak, kabar gembira buat orang-orang yang sedekah, kabar gembira buat orang-orang sholat, orang-orang yang puasa, orang-orang yang haji, orang-orang yang mengamalkan syariat. Ada kabar gembira dari Allah lewat baginda Rasul ini, sesungguhnya mereka dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ada kabar gembira dari baginda Rasul buat nenek-nenek. Kata Rasul apa? Nanti di surga wajah nenek-nenek tidak ada. Tuh. Sampai begitu baginda Rasul sedih. Ya Rasul, berarti kita nggak masuk surga dong? Masuk. Tapi wajah ente nggak begini tak. Jadi bidadari lagi, peramal lagi. Tuh. Masya Allah. Kabar gembira dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kabar gembira dari baginda Rasul, orang yang duduk dalam majlis, ada orang yang sholawatannya, ada orang yang baca Qur'annya, ada orang yang zikirnya. Maka kabar gembira dari baginda Rasul, inilah raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman surga, saudara-saudara. Keren ini. Ini kabar dari Rasul. Nggak hoax, benar kan? Viral lagi, viral. Begitu baginda Rasul sampaikan kepada para sahabatnya, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, apabila kalian melewati taman di antara taman surga, berhentilah, ikutlah. Sahabat Nabi mendengarkan berita ini, viral. Benar berita ini hoax apa enggaknya? Nggak tahu, saya bilang hoax, Ahok. Coba lihat. Karena para sahabat Nabi tidak mau, ini jangan-jangan berita hoax disampaikan sama sahabat Nabi. Ya Rasul, wa ma riyadul jannah. Rasul, apa sih taman surga itu? Benar enggak? Kata Rasul apa? Hilatun dzikri, riungan orang-orang yang berzikir. Kumpul orang lalu zikir, itulah taman surga. Artinya jemaah sekalian, malam hari ini kita duduk di taman surga, sebentar lagi masuk ke dalam surga. Yang namanya taman di depan rumah, sebentar lagi mau masuk ke surga. Ini baru di taman. Saking ini taman surga, orang banyak yang ngantuk gara-gara ada angin surga. Sambil-sambil kopi nggak ada, ya sudah surga. Iya, ada angin surga ini. Ada orang yang susah tidur, Pak. Coba kamu datang ke masjid dah, ikut sholat Jumat. Iya, khutbah. Bagi khutbah nenek-nenek pakai kaki. Alhamdulillah, nggak jelas khutbahnya. Duduk di pojokan. Ngorok dia. Pak, sholat Pak. Oh, udahan ya katanya. Belum, goblok itu tidur. Angin surga, anak jaminan dari baginda Rasul. Yang hebatnya orang yang duduk dalam majlis, yang ada zikirnya, yang ada sholawatannya, yang ada baca Qur'annya, yang ada tausiahnya. Kabar dari Allah lewat hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi namanya, ishhadu anna ghafartu lahum, ketahuilah dosa-dosa mereka telah ampuni, kata Allah. Jadi malam hari ini dosa kita diampuni Allah. Amin. Itu mubasyiran, kabar gembira, Pak. Ya, senang banget kita. Masa kayak gini nggak girang gitu, nggak senang gitu. Harus acara-acara gini diviralkan. Gitu orang yang joget dan jadi syuting diviralkan. Tarik mah namanya. Nah iya. Masya Allah. Ini dakwah kita yang luar biasa, mubasyiran, kabar gembira. Yang kedua ada nadhirun, kabar ancaman, kabar peringatan. Peringatan bagi siapa? Peringatan bagi orang-orang yang ingkar, peringatan bagi orang-orang yang tidak mau ibadah, peringatan bagi orang-orang yang tidak mau sujud, peringatan bagi orang-orang yang tidak mau rukuk, peringatan bagi orang-orang munafik, peringatan bagi orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lewat baginda Rasul ini
Allah menyampaikan kabar gembira dibawa oleh Rasul dan kabar ancamannya. Tapi ketahuilah, pertama adalah mubasyiran, baru nadhiran. Maka kalau dakwah itu senangin dulu orang, jangan langsung dihantam duluan, kabur jemaah. Senangin dulu, kasih buah-buahan dulu, ya enggak? Itu kan akal-akal panitia saja, kasih makanan dulu, ya kan? Tentang mubasyiran itu, ini sudah ngamalkan ayat sudah. Mama kalau penceramah mama belakangan, mau pada ngasap kita mulut asap. Penceramah di belakangan, nggak ditanya dulu rokoknya apa, sin, sin apa ya katanya? Ya kurang tahu nih. Memang mubasyiran sudah. Coba kalau kasih terakhir. Ceramahnya lama, makanan nggak ada, menurut menurut. Mubasyiran baru nadhiran. Tapi yang namanya nadhir, peringatan itu pahit. Yang namanya obat ada yang manis, ada yang pahit. Dalam rangka memperbaiki orang, sekali-sekali boleh dicampur. Obat benar mah. Memperbaiki orang dengan cara yang menyenangkan, dengan cara dicampur, tergantung penyakitnya, tergantung sesuatu yang ada dalam dirinya. Karena orang yang penyakitnya ringan, ya sudah, kabar gembira, dosisnya kecil. Tapi kalau penyakitnya berat, dosisnya yang gede, cambuk sekalian. Bagi-bagi tugas. Tapi ketahuilah mubasyiran, kabar gembira. Baru nadhiran, kabar ancaman. Yang begini-gini perlu, karena kata Allah gini, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ini perintah buat berapa orang fadzakir? Perintah buat satu orang. Fadzakir itu perintah buat satu orang yang memberikan peringatan, satu orang yang menyampaikan, tapi tanfa'ul mu'minin, manfaat buat orang-orang yang beriman. Satu orang yang hidup spiritualnya, satu orang yang hidup hatinya, satu orang yang zikirnya, satu orang yang baca Qur'annya, satu orang yang berdoanya. Tanfa'ul mu'minin, spiritualnya, doanya, zikirnya, hidup hatinya, manfaat buat orang-orang yang beriman. Ini kelasnya para wali sudah. Oh, kadang-kadang kita ini kalau nggak berjamaah, nggak mau sendiri, enggak. Wa nadhiran, mubasyiran wa nadhiran, wa da'iyan ilallah. Rasul itu sebagai dai di jalan Allah, dai yang menyeru kepada Allah, mengajak orang untuk ibadah kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dai yang mengajak orang masuk ke ormasnya. Rasulullah bukan dai mengajak orang untuk masuk ke partai politiknya. Rasulullah bukan dai yang mengajak orang untuk ikut dalam kelompoknya. Tapi Rasulullah mengajak orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun golonganmu, apapun kelompokmu, saya hanya mengajak untuk ibadah kepada Allah. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul gak bakal takut dihancurkan golongannya asalkan orang beribadah kepada Allah. Da'iyan ilallah, selalu mengajak kepada Allah, mengajak orang kepada Allah. Sampai-sampai yang waktu di Taif saja mengajak orang ibadah kepada Allah. Sampai-sampai di Makkah saja mengajak orang untuk ibadah kepada Allah. Apa ya? Ntar aja kabar gembira mah jemaah mulu. Ini kode. Kita doain dan masing-masing dah. Dai. Kita ini semua dai, Pak. Kita ini semua dai. Ada yang dai buat diri sendirinya, dia mengajak dirinya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
ada yang dai buat keluarganya, ada yang dai buat lingkungannya, ada yang dai buat kelompoknya, ada yang dai buat bangsa dan negaranya dalam rangka mengajak untuk ibadah kepada Allah. Bagaimana dai buat pribadi? Kita kontrol diri, Pak. Kontrol diri. Kalau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasa diawasi oleh Allah sehingga dia mampu mengontrol diri. Wah, sholat, puasa, zikir, itu ajar diri tuh. Ajar diri kita. Kenapa harus mengajar diri? Karena kullukum da'i. Ada kullukum ra'i. Nah, kalau setiap diri adalah dai, kita mengajak diri kita untuk selalu ibadah kepada Allah. Jangan nungguin ustaz sibuk. Bagi jemaahnya banyak, majelisnya banyak. Yang namanya ustaz cukup fadzakir satu kali perintah, sudah manfaatnya banyak. Kan anjurannya kita ngajak diri kita dai buat pribadi. Ngajak diri kita untuk selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kontrol diri. Yang namanya ustaz mah dia paling megang tombol kontrolnya doang dari rumah. Bagaimana caranya? Dia ingat si kayak kemana ya, bacain doa. Oh, murid gua lagi suruh gimana bacain doa. Oh, kerjanya sudah gimana? Megang kendali kontrol. Sehingga si jamaah itu, si murid itu merasa diri dikontrol sama kiainya, dia mengajak diri untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di lingkungan, di rumah tangga? Kalau Bapak percaya nggak, Bapak-bapak dari rumah menuju musola itu dalam rangka sebagai dai. Saat Bapak-bapak lewat, pakai sarung, pakai baju, menuju musola, disaksikan sama orang, itu mengajak, namanya dakwah bil haq. Ngasih contoh, dakwah bil haq, tidak melulu ceramah, tidak melulu dakwah begini, ini bagian daripada kerjaan dai. Tapi di antara dai itu adalah dia datang dari rumah menggunakan atribut untuk ibadah, orang menyaksikannya, ini bagian daripada dai. Apalagi berdoa bagi orang sedang berbuat maksiat disebutkan. Ini dai juga. Karena doa itu sama dari kata dai. Da'a yad'u dakwah. Orangnya dai. Berdoa agar orang diselamatkan Allah itu bagian daripada kerjaan dai. Maka dai tidak boleh mengutuk. Ada suatu hari ada kiai lagi ngajar di majelis begini, tiba-tiba datang alumni, gak jauh dari musola itu ada maksiat. Kata alumni majelis itu, kiai izinlah, apa tuh gua mau bongkar lagi maksiat, biar apa? Biar masuk neraka semua udah. Kata kiainya, kamu tahu nggak setan tugasnya? Tahu lah, kiai kan alumni kiai ini, ya begitu. Setan itu kan kerjanya masuk orang dalam api neraka. Nah iya, sama kayak kamu, goblok. Kamu ngomong orang lagi maksiat itu, dia masuk ke neraka. Sama kayak kamu. Dan terus doain buat dia. Siapa tahu dia dapat hidayah, dia soleh, maka kesolehannya karena doamu turun hidayah, kamu kebagian pahala. Simpel sebetulnya, saudara-saudara sekalian. Maka begitu ada orang yang sedang maksiat di pinggir jalan, kita tidak sanggup untuk menegurnya, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hdihi, ya Allah kasih hidayah kepada dia. Itu lebih besar manfaatnya daripada tidak diapa-apain. Doa, dai. Bahasa kita aja doa. Bahasa Arabnya sama, da'a, yaitu dakwah, sama. Orangnya dai. Kalau baginda Rasul da'iyan ilallah, kita juga berdoa da'iyan ilallah. Cuma kita sampaikan kepada Allah yang punya orang itu. Ngajak orang, masya Allah. Ya orang itu orang berubah apa? Doa aja terus. Dan itulah bagian daripada di dalam Al-Quran itu bagian daripada perintah Allah adalah fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin.
Mohonkan juga ampun atas dosa orang-orang yang beriman. Jangan pertama dikutuk. Berkata mampus lu. Kunyuk lu, nggak jangan. Tambah jadi kunyuk dia. Kapan sadarnya? Itu coba terbesit dalam hati kita. Doain orang. Doain orang yang hebat dalam hadis, Pak. Saat kita mendoakan agar orang dosanya diampuni Allah, para malaikat mendoakan kita agar dosa kita diampuni Allah. Saat kita mohon kepada Allah agar agar orang itu dapat hidayah, kita didoakan oleh para malaikat agar kita juga dapat hidayah. Nggak rugi. Da'iyat ilallah, tapi biidnihi, atas izin Allah. Baru sirojam muniro. Sirojam itu cahaya, pelita, lampu. Tapi lampunya yang muniro, yang terang. Terangnya besar, karena ada lampu terang sedikit. Pelita, ada neon, ada yang terangnya sedikit. Baginda Rasul itu muniro. Baginda Rasul merupakan pelita, lampu cahayanya besar, kalah sama cahaya-cahaya yang lain, menerangi alam ini. Maka saat lahirnya baginda Rasulullah SAW, alam ini terang, isyarat lahirnya seorang Rasul yang amat mulia yang menerangi alam ini. Maka wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Hadisnya ini, ayatnya ini sudah berdampak bacaan kita di Romi, di berjanji, sudah benar. Karena kita ini orang jago rawi. Sudah benar bacaan kita. Karena Rasul itu adalah sirojam muniro, dan kita artikan kalimat ini anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nur. Itu Rasul. Kita memuji baginda Rasul, dan memuji itu sunnah. Sunnah. Dan Rasul dipuji oleh para sahabatnya pada zamannya dengan syair-syair. Rasul bid'ah ente enggak. Baru hafal satu hadis saja main bid'ah. Ilmu pendek benar, hafal hadis sombong satu. Coba, Masya Allah,